Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya menyapa sedulur semua dari Trawas Mojokerto atau tepatnya di sekitaran Patirtan Jolotundo. Karena hari ini saya bersama keluarga menemani Mas Ken Laras sekeluarga untuk melaksanakan ritual ngelukat di Patirtan Jolotundo. Dan hari ini kita berkesempatan ngobrol kembali dengan sosok Mas Ken Laras Lorong Pintu Angin. Dan untuk diketahui beliau adalah sosok Dharmika. Dan sebuah hal yang luar biasa, beliau juga mantan anggota pasukan elit yang ada di Republik Negeri ini Bolo. Oke, kita ngobrol langsung dengan Mas Ken Laras Lorong Pintu Angin. Oke Bolo, kita ketemu lagi dengan Mas Ken Laras Lorong Pintu Angin. Setelah mungkin setengah tahun Mas Ken ya? Kurang lebih 1 tahun lah mungkin, kurang lebih. Kita jumpa lagi. Apa kabar Mas Ken? baik. Rahayu, Om Swastiastu, Om Pandangan TV dimana saja berada. Saya Ken Laras, sekarang berada di Jawa Timur, dari Kediri, kemudian kita sampai ke Mojokerto, Jombang, dan akhirnya ke Jolotundo. Ya. Mas Ken, kalau kita ngobrol masalah apa ya? Mungkin tentang permasalahan yang sekarang muncul Hindu di Jawa ini, Mas Ken. Mungkin banyak sekali sekarang terdengar. Yang dulu di waktu kecil saya itu nggak ada istilah Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Lombok, Hindu Mekah, Hindu Arab itu sebenarnya nggak ada. Yang ada dulu itu cuma Hindu Dharma yang bervariasi pada aturan BHDI dan aturan yang sudah melalui Bisamo Pandita kan gitu. Tapi sekarang muncul banyak sekali istilah Hindu Jawa, akhirnya Hindu ya banyak sekarang. Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Lombok, Hindu Toraja. Nah ini menurut Mas Ken ini gimana dengan perkembangan Hindu yang apakah ini menjurus ke arah positif atau ke arah sebaliknya? Mohon Mas Ken tanggapannya. Oke, sahabat Nusantara dimana saja berada. Tadi ada pertanyaan dari Mas Bukat tentang sebenarnya itu warna ya, warna kehinduan di Indonesia itu tidak terlepas dari tempat di mana Sanatana Dharma atau Hindu itu tumbuh. Satu contoh begini, Hindu itu misal dia ada di Kutai, maka sudah pasti warnanya, coraknya, atau karakternya ya tidak terlepas dari kehidupan masyarakat atau umat Hindu yang ada di Kutai. Kemudian kalau misalnya di tanah Jawa, dari Pulau Jawa, dari Pasundan, kemudian ke timur Jawa Tengah, Mataram Kuno sampai ke Majapahit akhir, Hindu itu ya tidak terlepas dari agamanya, atau boleh dibilang dari apa yang ada di dalam dirinya, baik itu dari bahasanya, baik itu dari tradisinya, baik itu dari filosofinya, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika Sanata Dharma Hindu atau budaya yang ada di Indonesia itu menjadi satu, sebenarnya menjadikan kita bersanata dharma itu tidak bertentangan, karena kita akhirnya menghayati sebuah kepercayaan atau menghayati sebuah beragama itu ya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Begitu Mas Dukat. Mungkin lebih tepatnya Desa Kalapatra itu Mas. Betul. Kalau filosofi ada semacam kayak Desa Mawacoro, iya tak? Desa Kalapatra, kalau bahasa Jawanya Desa Mawacoro kan gitu.
Jadi para winasis atau para brahmana atau para cendekiawan leluhur-leluhur kita itu menyandingkan atau memadankan budaya yang kita miliki dengan ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan yang masuk ke Indonesia ini, ya jadilah unik, jadilah indah gitu loh. Jadilah yang seperti saat ini. Makanya kalau misalnya Hindu yang ada di Jawa Barat, otomatis kan bahasanya, sastranya dan sebagainya kan pakai bahasa lokal. Termasuk mungkin bisa digelar sesajinya pun seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang paling menjadi inti itu kan sebenarnya sanatana dharma itu kan jalan hidup. Way of life, jalan hidup. Setiap orang yang mengenal ajaran dharma, maka dia akan fokus di dalam keabadian, jalan yang abadi itu. Nah, tentunya jalan keabadian yang saya maksud adalah kemuliaan hidup itu sendiri. Jadi Hindu yang ada di, mungkin maaf ya, yang dikenal atau yang ada di India, kemudian yang ada di ASEAN, kemudian ada di Indonesia, itu berbeda-beda. Contoh di Thailand Hindunya seperti apa, di Kamboja Hindunya seperti apa, ya. Ada apa namanya, boleh dibilang tata cara, upacara dan sebagainya menurut, termasuk sajinya menurut tempat masing-masing. Menyesuaikan. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya ada semacam kayak menekan atau boleh meniadakan yang minoritas atau kelompok kecil, misalnya di daerah sana masih ada hanya mungkin 5 kakak, 10 kakak, tetapi masih asli murni tradisi budayanya, kehinduannya seperti itu. Terus mungkin yang sebagian yang besar kemudian berbaur jadi satu, yang kecil ini jangan ditiadakan. Gitu, betul. Iya kan? Karena begitu kita sandingkan misalnya ya bagian dari tata upacaranya, dia sederhana, simple, ya toh. Ini tata cara upacaranya yang banyak umatnya ini bervariasi, indah, kemudian dibentuk seindah mungkin. Nah, itu jangan menjadi suatu pertentangan atau perdebatan atau penghakiman ini begini-begini, harusnya begini-begini, itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu karena apa? Dia memiliki rasa. Kalau nanti yang kelompok kecil ini dihakimi misalnya kok gini nggak sesuai ini, dia bisa tersinggung karena dia memiliki cara dan tradisi untuk menyajikan dalam bentuk sesaji, menggelar rasanya dia itu sesuai dengan adatnya dia, kebiasaan dia. Tetapi kan tujuannya sama, Mas. Ya kan? Saya menggelar rasa mau menghadap memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan suka maupun duka, harapan, ya toh. Kemudian ya kan banyak sekali orang berkomunikasi dengan Tuhan itu kan banyak sekali. Susah juga berkomunikasi, berharap juga berkomunikasi, memohon juga berkomunikasi, banyak sekali unsurnya kan. Bahagia juga, bahagia pun juga berkomunikasi kan gitu. Nah itu jadi kehinduan itu atau sanatana dharma itu alangkah indahnya, alangkah eloknya, alangkah menenteramkan jiwa apabila saling melengkapi ya, saling menyempurnakan. Dan tentunya saling asah-asih asuh. Kalau tangan yang satu, tangan yang sebelah sini bergandengan tangan, melipat tangan, kan tujuannya akhirnya ketemu. Betul. Iya kan? Tapi kalau sudah saling tunjuk-tunjukan begini, punyamu salah, ini punyamu gini, kamu menyakiti saya gini. Waduh, orang mau pergi ke tempat ibadah, tunjuk-tunjukan atau ada penghakiman, kok kayak gini. Begini ya, saya secara pribadi memang setiap orang yang menyembah kepada Tuhan itu ada berbagai cara. Ada yang dia itu tidak melalui kata-kata, tetapi dia sudah menggelar rasa dalam bentuk sesaji. Dan itu mungkin sastranya juga ada, memiliki sastra masing-masing gitu. Betul. Nah, memiliki sastra masing-masing. Kalau saya misalnya, maaf, orang yang petani atau maaf kata orang biasa gitu ya, saya mau menyembah Tuhan, tetapi yang ada di dalam rumah saya, misalnya di kebun ini ada bunga ini, saya petik,
kemudian di dapur ada apa, saya jadikan satu, saya berdoa kepada Tuhan apa yang saya sesajikan ini untuk tanda saya bahwa saya sudah memuliakan Tuhan. Sesaji itu kan sebenarnya tanda. Tanda apabila saya tidak lengkap berdoa, apabila saya kurang berdoa, itu kan ini menjadi radar dia. Iya kan? Seperti misalnya di dalam sesaji itu mungkin ada air putih, ada teh, ada kopi pahit, kemudian ada ya perangkat-perangkat yang lain, unsur-unsur yang lain gitu kan. Ini kan perwakilan rasa kita ini memberikan kepada segala, ada leluhur kita, moyang kita, nenek moyang kita, dan tentunya semuanya kan mengerucut menjadi satu, ketemu di dalam satu titik pusat itu, memuliakan leluhur kita, menyembah kepada Sang Hyang Widi Wasa. Itu masukan. Mas Ken, mungkin di Jawa ini kan pelajaran spiritual itu sebenarnya sudah banyak, bahkan sudah berjalan ya. Betul. Walaupun mungkin secara tertulis memang kurang ya, Mas Ken. Bisa Mas Ken sedikit dijelaskan mungkin tradisi di Jawa yang selama ini walaupun tanpa tulisan ya, tapi sudah dijalankan di Jawa. Itu gambarannya atau contohnya itu seperti apa Mas Ken? Baik, Mas Sukat. Jadi leluhur kita itu selalu mengajarkan tentang filosofi-filosofi atau perilaku-perilaku baik yang diucapkan, baik yang dilakukan, itu sinkron, Mas. Suatu contoh begini. Anaknya mau menikah, maka sudah dimulai ritual-ritual spiritual, upacara yang sangat luar biasa. Bagaimana akan tembungan, bagaimana akan misalnya rapat keluarga untuk menentukan hari baik, mencari hari baik, nogodino. Nenek moyang kita dulu kan seperti itu. Masih berlaku, Mas. Bagaimana membentuk panitia, bagaimana yang ibaratnya sesepuh-sesepuh yang diberi tugas dimintai tolong untuk nunggu dian supaya acara pernikahan pada hari itu berjalan dengan baik, dan di dalam meja sesajian waktu menunggu dian itu juga ada sesaji kan gitu, berharap supaya acara itu berjalan baik. Kemudian ada midodareni, ada kemudian kekidungan, semuanya kan diawali dengan doa-doa dan persembahan, Mas. Sesaji, Mas. Kemudian nenek moyang kita, nenek-nenek kita itu membuat sesaji-sesaji untuk perempatan jalan, untuk pusat punden, supaya nanti setiap tamu yang datang ke rumah itu, masuk ke rumah itu sudah ada yang menjaga, masuk ke dalam sebuah pesta besar itu tidak bawa aura negatif, tapi semuanya membawa aura positif, bahagia, dan di situ berkumpul orang-orang yang mendoakan mempelai, itu baru pernikahan. Iya toh? Kekidungan ono gitu. Nah, misalnya malam-malam itu menurunkan memohon kepada Tuhan untuk menurunkan wahyu kepada kedua mempelai supaya hidupnya itu langgeng gitu. Punya keturunan, rezekinya banyak, itu baru pernikahan. Contoh itu kan dilakukan. Mungkin ada sebagian para winasis, pujangga-pujangga kita, ada yang menuliskan. Tetapi pada zaman dulu, masyarakat kita kan, maaf ini ya, banyak yang tidak tahu tulis. Tetapi tahu tradisinya. Dan itu turun-temurun. Secara praktek langsung. Ya, bagaimana dia meronce-ronce, membuat kembar mayang. Betul nggak? Kerun, ya toh, semacam orang mau tanda bahwa ini ada pesta, ada pisang, ada janur-janur yang indah, gitu, kemudian janur yang gini. Itu kan, itu semuanya kan ada maknanya. Betul kan? Betul. Ada maknanya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, contoh saya sebagai petani, gitu. Orang petani mau membuka lahan, bikin tempat winis juga ada bagaimana bersesaji di situ, gitu. Ada takir, isinya takir itu apa? Jenang abang, jenang putih, kemenyan, kemudian ini bahwa saya akan tabur benih, gitu, mau menanam, kemudian maaf kata sampai mau menuai pun ada acaranya.
betul. Metik itu Mas. Mau petik itu ada upacaranya. Itu anak-anak zaman dulu termasuk saya, angkatan saya itu melihat nenek moyang kita itu, oh iya ya, berarti mereka berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, dan yang menguasai sawah Dewi Sri, atau yang memberi kemakmuran Dewi Padi dan sebagainya, ya toh. Yeah. Para bapak biung, para luhur, para dewa dewi, betara betari itu disebut semua. Yeah, betul. Supaya apa yang ditanam itu menghasilkan yang baik dan memberkati kita. Makanya sarananya, upacaranya seperti itu. Itu baru bertani. Belum bagaimana dia leluhur kita itu mau melaut, kemudian acara laut, sedekah laut, bagaimana mengolah tanah atau hutan, juga ada upacaranya. Yaitu leluhur-leluhur kita itu dihormati dengan tanda-tanda, mungkin pohon yang terkenal, pohon yang di situ ada mata airnya, batu yang besar sebagai tanda tempat berkumpul dihormati, supaya ada hubungan keharmonisan makhluk yang hidup seperti saya ini dengan nilai-nilai kearifan, dengan nilai-nilai eleng itu tadi, bahwa segala sesuatu di semesta ini ada yang menguasai, ada danyangnya, ada penguasanya. Makanya leluhur kita kalau sambat sebut atau berdoa, danyang yang menguasai, danyang yang menguasai telaga, danyang yang menguasai gunung, larinya atau puncaknya ke Dahyang Sang Yang Tunggal, Danyang Agung itu tadi, ujung-ujungnya sama. Tuhan itu menguasai, berkuasa atas semestanya, pohon-pohon, sungai-sungai, mata air, laut, embun pagi, itu Tuhan sudah mengatur semua. Nah, kemudian saya contoh sebagai manusia bersyukur atas matahari yang terbit, atas hujan, atas embun, atas burung-burung yang berkicau, ya toh, atas tanaman-tanaman yang kita tanam menghasilkan untuk kehidupan kita. Jadi nenek moyang kita itu sebenarnya sudah mengajarkan perilaku itu, dan kita melihat bahwa nenek moyang itu terkadang nggak mengajarkan melalui kata-kata atau mungkin meninggalkan tulisan-tulisan, enggak, tapi perbuatannya cukup dilakukan, dan itu kontinu Mas dulu itu terus praktek dilakukan langsung, praktek terus gitu. Jadi seperti itu Mas. Ya mungkin leluhur kita dari dulu sebenarnya sudah mengenal yang namanya parahyangan, pawongan, paleman, itu sebenarnya kita sudah menjalankan secara kontinu Mas Ken. Ya. Walaupun mungkin secara tertulis tidak bisa kita temukan, tapi secara praktek itu memang sudah dijalankan gitu. Suatu contoh begini ya Mas, leluhur kita tuh menghormati segala makhluk atau roh-roh yang danyang-danyang yang menguasai daratan atau yang ada di bawah. Di dalam Hindu itu kan bur. Ya toh? Sesajinya juga berbeda Mas. Dalam takir itu mungkin ada namanya daging yang mentah dan sebagainya, walaupun hanya sepotong sekerat. Untuk yang di bawah. Kemudian yang ada buah itu kan misalnya kan boleh ini kan semesta ini kan itu alam-alam termasuk manusia, termasuk binatang, kemudian pokoknya alam yang tampak lah. Alam yang tampak ini juga dikasih sesaji. Ada buah, ada ini, kemudian ada misalnya ada ya. Zaman dulu kalau saya masih kecil, contoh, wah ini ada gawe ini. Di sana ada sesaji untuk leluhur, misalnya di pohon besar yang ada mata airnya. Di situ ada buah, ada apa. Setelah diaturkan sama sesepuh gitu, kita itu menunggu. Kita kalau mengambil itu ya. Ngelungsur gitu. Ngelungsur ada buahnya, bahkan kalau ada duitnya itu buat sanggup sekolah. Jadi saya bahagia waktu kecil itu mendapat berkat dari itu. Gitu. Termasuk misalnya mau wiwitan, terkadang di situ ada sesaji bahwa besok ini mau dipanen gitu ya. Oh, baru nenek moyang kita, mbah kita kemarin baru di situ. Saya datang di situ menemukan uang Rp50 lumayan buat sanggup sekolah. Tapi seneng, ada pot pisang yang hanya sepotong, tapi seneng. Ya, ada telur. Berarti kan apa yang diberikan itu kan juga membahagiakan anak-anak kecil. Betul. Kemudian misalnya ada gula Mas, semut datang Mas. Bener nggak? Betul.
kemudian bau yang wangi toh Mas. Iya. Kan bau yang wangi yang tersebar kemana-mana kan juga memberi ketenangan orang, kebahagiaan toh Mas. Iya. Betul tidak? Betul. Itu dari buah itu buah. Suahanya kan apa yang diberikan baik yang diburu buah itu kan didoakan Mas. Iya. Terus pemujaan terhadap suaha kan Pargaloka itu kan pasti dalam bentuk doa yang tidak tertulis, doa yang tidak terucap, harapan-harapan yang besar, pemuliaan terhadap para dewa-dewa. Mungkin sesajinya juga bentuknya seperti ini nih kan gitu. Ada jenang abang, jenang putih, jenang ini, jenang itu kan itu perwakilan. Perwakilan warna itu kan misalnya merah itu Brahma, atau putih itu siapa, itu kan. Terus hitam, jenang hitam itu siapa misalnya ya kan gitu. Manca warna itu. Nah, begitu. Kemudian misalnya sawah itu ya Mas ya, segi 4 gitu. Kasih semua kok ujung tengah dikasih sepanjang dikasih. Setahu saya. Gitu. Bahkan diikat ditanda besok di sini yang akan dimulai atau di sini sudah dikasih sesaji, dimulai dari sana, di sini yang diikat itu motongnya belakangan karena ada sesaji kan gitu. Sebagai tanda bahwa sudah sah, bahwa ini panen sudah dimulai. Termasuk di dalam kehidupan bagaimana kita mau membersihkan desa, di situ ada telaga, sembahyangan bersama-sama, bikin sesaji sama-sama, ya toh, air yang jernih juga dinikmati, satu desa satu kampung. Jadi seperti itu nenek moyang kita. Maaf ya, sebelum agama-agama itu masuk, itu sudah dilakukan kok. Betul. Itu sudah dilakukan. Mungkin sebuah bentuk rasa syukur Mas Gen ya. Iya. Rasa syukur pada alam bawah, alam tengah ataupun alam swah itu tadi. Dan mungkin secara spiritual Mas Gen, mungkin kita tadi menyinggung tentang upacara ya. Tapi ada nilai spiritual secara takwa. Leluhur kita juga mengajarkan. Mungkin dalam bentuk tutur atau dalam bentuk sewaktu kita mau tidur itu Mas kan kadang dituturi. Ya. Menjadi manusia itu seperti ini. Ya. Itu Mas Ken, tolong itu diulas lagi Mas Ken. Karena mungkin dari generasi hari ini sudah tidak pernah lagi mendengar tutur-tutur yang pernah kita dengar dulu itu Mas Ken. Oke. Jadi nenek moyang kita itu mengajarkan kepada anak cucunya itu waktu yang paling tepat biasanya yang saya alami itu adalah waktu mau menjelang tidur Mas. Cucu-cucunya itu pada tidur bersama kakek neneknya. Tapi ceritanya berbeda-beda. Contoh kakek saya kalau misalnya beliau itu baru ada tamu tadi siang bahwa ada tamu dari sepasang keluarga berdoa memohon petunjuk hari waktu yang baik, anaknya mau menikah atau mau membangun rumah dan sebagainya kan gitu kan. Nah, terus kan di situ dikasih wejangan-wejangan gitu ya. Wejangan-wejangannya kan sesuai kebutuhan juga toh Mas. Oh gitu Mas. Iya. Misalnya saya mau bangun rumah berarti misalnya mau bikin pondasi itu kan juga ada syaratnya. Selain menentukan arah rumah, kemudian hari untuk bikin pondasi, ya toh, buka tanah itu loh Mas. Terus bagaimana kalau sudah bangunan jadi, misalnya mau menaikkan kuda-kuda atau penuwun, itu juga ada lek-lekannya, prihatinnya, di situ juga ada brokoannya atau bukan brokoannya, kenduriannya, selamatan lah kalau bilang gitu. Bagaimana itu sastra-sastra itu dimulai, kemudian di atas itu ada padi, ada kelapa, ada bendera merah putih, bahkan mungkin ada logam mulianya dan sebagainya. Semuanya kan itu wujud sastra-sastra dalam doa toh Mas. Iya betul. Betul tidak? Iya. Padi tentunya pasti kemakmuran, kelapa juga bagaimana hidup itu, rumah itu semuanya berfungsi. Kelapa itu kan dari akar sampai batangnya, buahnya kan berguna semua. Ada padi, kelapa, semuanya Mas. Jadi itu leluhur kita mengajarkan seperti itu. Contoh begini, kalau misalnya tadi pagi cucunya itu berkelahi atau cucunya mengadu, dibully lah kalau zaman modernnya sekarang, dihina atau anaknya orang nggak punya, terus dibully atau apa, pasti ajaran dari nenek moyang kita itu
kalau mengajarkan di malam mau menjelang tidur itu, pertama begini, kalau kita ini pada saat ini sedang menderita, susah, supaya nanti hidup kita itu tidak dihina orang, tidak susah, pasti pertama kali yang diajarkan adalah untuk meraih semua cita-cita itu harus berani laku topo broto prihatin. Nah, tahapan-tahapan prihatin juga banyak, Mas. Dulu saya diajarin hanya simpel saja, mungkin mutih dulu, makan itu hanya nasi saja, boleh makan tapi hanya nasi sama air putih saja, dan itu tingkatannya semakin ada. Nah, ketika anak itu sudah mulai mengenal prihatin, kan dia berani menghadapi tantangan hidup, Mas. Tantangan hidup susah, tantangan hidup harus dia tekun, teguh dalam titik cita-cita yang mulia itu kan dia tidak boleh adigang adigung adiguno, bang sinde, bang siladan gitu. Tapi dalam hidup dia juga, dalam hidupnya dia harus menjadi menjadi pribadi yang baik, ya toh. Gitu, Mas. Jadi memang leluhur kita dulu itu istilahnya itu untuk kita menjadi manusia kuat itu memang harus digembleng dari kecil, gitu Mas. Dari sejak dini kita mau untuk mempunyai kekuatan menghadapi kehidupan ini. Bahkan saya bersaksi ya, Mas, dari sejak kecil itu kita itu sudah dididik loh ya. Misalnya begini, ini kemarau panjang, Mas. Kemarau panjang itu kita bisa makan nasi tiwul, tidak ada sebutir nasi, itu sudah luar biasa. Kemarau panjang, Mas, nggak ada buruh untuk panen padi, atau kita tenaga kita dipakai untuk memanen padinya orang, kemudian kita dikasih padi bawonan itu. Tapi kalau misalnya pas pagebluk atau misalnya kemarau panjang kan pada susah. Itu ajaran orang tua itu apa? Pasti ada kaitannya dengan gembisa titi. Kalau makan ya dihabisi. Ingat kalau misalnya pada saat susah, ingat pada saat kemarau panjang, jangan sia-siakan nasi, nanti Dewi Sri marah. Sebenarnya ajarannya cuma simpel, manusia dibawa, anak cucunya dibawa untuk eling ketika masa sulit. Makanya kalau makan itu ya sesuai takaran atau kebutuhan saja. Jangan ngambil banyak sisa dibuang. Orang tua yang sebagai petani itu kan ngeles dodo. Orang tuamu panas-panasan, ya toh? Menjaga padi supaya tidak dimakan hama. Begitu sudah dipanen kamu makan, anak-anakku makan, pada dibuangin nasi. Itu kan sebenarnya kelanjutannya panjang, Mas. Kalau kita itu taat sama ajaran orang tua, otomatis karakter kita dibentuk menjadi anak yang siapa? Bisa nabung, Mas. Peran perekonomian kita setidak-tidaknya juga tahu masa sulit itu harus pinter nabung. Hidup sehari-hari juga harus yang sesuai dengan kebutuhan, itu tidak boros, tidak berhura-hura dan sebagainya kan begitu. Itu runtutannya banyak, Mas. Termasuk dalam kita itu misalnya dalam keadaan anak mau punya cita-cita, Mas. Orang tua itu mengajarkan anaknya pasti dia digembleng, kamu harus prihatin, kamu harus tebus puasa. Misalnya ada kamu mau ujian masuk PNS, pegawai, atau mau ujian apa-apa, itu anaknya harus prihatin. Tetapi orang tua juga melakukan, Mas, secara diam-diam melakukan. Bahkan saya pernah ingat kelakuan atau contoh baik dari orang tua ketika saya mau melamar pegawai gitu ya. Orang tua saya itu puasa 7 hari 7 malam, Mas. Dan itu di ruangan yang kosong. Nggak keluar sama sekali. Hanya mendoakan anaknya supaya anaknya itu lulus. Ibu juga sama. Saya tanya, ibu kenapa kok makan cuma ini? Ibu saya itu juga buruh tani, ngomong anak, gitu. Tapi melakukan spiritual, ritual, Mas. Poso mutih juga sama 7 hari. Karena ibu punya tanggung jawab
ngurusin anak, maka dia tetap menjalankan puasa tapi masih ada energi yang dimakan karena waktu itu mungkin nyusuin anak kan gitu. Kemudian kalau bapak dia fokus ya, masuk dalam ruangan yang kosong ya 7 hari 7 malam berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi disengkuyung sama-sama. Ketika anak ini ketemu dengan jalan hidupnya tercapai, misalnya menjadi PNS, menjadi pegawai dan sebagainya, harapannya dia itu menjadi pegawai yang benar-benar sembodo, Mas. Sembodo untuk keluarganya, nama baik, mengangkat derajat keluarga. Oh, dia jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai. Tapi dengan juga karena sudah diraih dengan prihatin, ojo dumeh, ojo, wah banyak ajarannya. Mas Ken, sepertinya waktu kita sudah sangat lemes sekali karena waktunya makan. Nanti kita lanjut lagi, Mas Ken. Oke, Mas Sukat ya. Sebenarnya Bersanata Dharma itu pribadi kita dibentuk hidup mulia. Bersanata Dharma itu pribadi kita itu dibentuk supaya kita bertindak, berlaku yang mulia juga. Seluruh hidup kita itu terserap. Waktu kita hidup ya berguna, bermanfaat. Betul. Ya gitu ya. Bahkan maaf kata ya, jasad kita itu nanti kalau misalnya dikubur lah ya, itu menjadi sebuah organik atau menyuburkan tanah yang juga akan memberi kehidupan selanjutnya. Tidak energi itu kan kekal, gitu. Bentuk bisa berubah, tapi energi itu tetap kekal. Bersanata Dharma begitu. Kehidupan kita ini saat hidup dan saat yang akan datang dalam kehidupan yang abadi itu ya kita itu dalam kemuliaan hidup. Demikian Mas Sukat ya. Kapan-kapan kita sambung ya. Saya bercerita sesuai dengan kita eling saja ajaran-ajaran dan petuah-petuah dari leluhur kita. Matur nuwun Mas Ken. Rahayu. Om Santi. Om Santi.